Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan anugerah-Mu yang kami peroleh dalam hidup kami. Terima kasih atas pagi hari ini. Sungguh kami sangat bersyukur menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami ya Tuhan untuk dapat memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Saudaraku yang kekasih, renungan kita ini adalah bagian dari nyanyian pengajaran Daud. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan ada seorang anak remaja yang dengan diam-diam membawa sepeda motor yang baru saja dibeli oleh orang tuanya, mengendarainya ke jalan lalu lintas. Tak lama kemudian si anak itu terjatuh, sepeda motor itu menjadi rusak dan anak itu pun kena luka yang harus dibawa ke rumah sakit. Orang-orang di sekeliling menolong dia dan membawa dia untuk berobat ke rumah sakit. Namun apa yang terjadi ketika dia dalam proses perobatan di rumah sakit, selain menahan sakit yang dia rasakan, si anak itu ketakutan. Dia sangat ketakutan karena dia telah melakukan kesalahan terhadap orang tuanya, karena membawa sepeda motor itu tanpa permisi, tanpa seizin orang tuanya. Dia menanti kedatangan orang tuanya dengan rasa takut dan menangis kesakitan. Tak lama kemudian, ketika dia melihat, mendengar orang tuanya datang, dia gemetaran, dia ketakutan dan menjerit meminta maaf kepada orang tuanya. Lalu melihat jeritan dan rasa takut si anak, orang tuanya pun memeluk dia dan mengatakan bahwa aku telah memaafkanmu. Belajarlah dan jangan melakukan kesalahan ini lagi. Dan si anak merasa lega. Dia menangis dan sungguh menyesali kesalahan yang dia perbuat. Demikianlah halnya yang dirasakan oleh Daud, yang pada waktu itu dia melakukan dosa di hadapan Allah. Dia mencintai Batseba yang adalah istri Uria. Daud berzina dengan Batseba. Dan selain itu, dia juga merencanakan untuk membunuh Uria, suami dari Batseba, dengan memposisikan Uria dalam medan perang supaya Uria meninggal ataupun mati. Dosa ini bukanlah membuat Daud merasa tenang. Justru karena melakukan dosa di hadapan Allah, Daud tidak pernah tenang. Dia merasakan kegentaran, ketakutan, dan tidak ada ketenangan dalam dirinya. Dapat kita lihat dalam perikop ini, dalam Mazmur pasal 32 ini, Daud berkata, dosa yang dia tutupi membuat dia tertekan jiwanya, batinnya, bahkan siang dan malam dia merasa tidak semangat. Tulang-tulangnya menjadi lesu. Dia mengeluh sepanjang hari. Dia merasa tertekan dan berbeban berat karena dia telah berdosa di hadapan Allah. Untuk itulah dalam ayat 5 dia jelas mengatakan,
bahwa dia akan memberitahukan dosanya dengan terus terang di hadapan Allah dan mengaku kepada Tuhan atas dosa dan perbuatan pelanggaran yang dia peroleh, yang dia perbuat. Sehingga dengan mengaku, dengan menyadari, dan dengan pertobatan, Daud sangat yakin Tuhan pasti mengampuni dosa dan pelanggaran yang dia telah perbuat. Tentu saja, saudaraku, Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih. Ketika Daud benar-benar mengakui, ketika Daud benar-benar menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh tertekan akan dosa yang dia perbuat dan menyesali akan dosa yang dia perbuat dan bertobat akan pelanggaran yang dia perbuat, Daud tentu menerima pengampunan dari Allah. Saudaraku, apa yang mau kita lihat dalam renungan ini? Jangan pernah menyembunyikan dosa dalam hidupmu. Jangan pernah menutup-nutupi dosa yang kau perbuat, apalagi merasa diri tidak berdosa. Mengakulah di hadapan Tuhan, karena dengan menyimpan dosa, dengan menyembunyikan dosa yang kita perbuat, tidak akan membawa kita kepada suasana yang damai, tidak akan membawa kita dalam hati yang tenang. Sebaliknya, semakin kita menyembunyikan dosa itu, semakin kita menutupi dosa yang kita perbuat, setiap hari kita akan dihantui dengan rasa takut. Kita akan tertekan jiwa batin. Kita akan merasa gemetar ketika menghadap kepada Allah. Sebab kita tahu bahwa tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Untuk itu saudaraku, marilah mengaku, menyadari, dan mengungkapkan dosa kita di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan mengaku, dengan menyadari kita harus bertobat. Dengan demikian kita akan beroleh pengampunan, damai sejahtera, dan penyertaan yang daripada Tuhan. Namun bukan berarti ketika kita mengetahui bahwa Allah itu maha kasih, kita semau-maunya melakukan dosa. Bukan. Justru yang Allah inginkan adalah ketika kita menyadari dosa kita, kita harus berubah. Kita harus bertobat. Kita harus hidup kembali menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah yang dipenuhi dengan kasih, perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah bertobat. Amin. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ya Tuhan, mampukan kami, ajari kami, berikan kami roh Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tidak menyembunyikan dosa, tapi harus mengakuinya. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dengan menyadari, dengan mengungkapkan, Tuhan juga ingin kami hidup dalam sebuah pertobatan. Kedamaian sejahtera, kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu, baik mereka yang sedang sakit, yang berduka, yang berat, marilah Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, Tuhan kuatkan yang lemah, hiburkanlah Tuhan yang sedang berduka, agar kami semua selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Buat saudara kami yang berbahagia, yang berulang tahun, yang bersuka cita, biarlah melalui berkat Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, semakin semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Bapa yang di sorga, sertailah hidup kami. Ampuni kami Tuhan, akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kehadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus menyertai kita.